Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana min ghairi dajjal, akhwafu alaikum minad dajjal." Faqila, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Qala, "Ulama ussu." Yang artinya, ada yang paling aku khawatirkan dari kalian dibandingkan dengan Dajjal. Beliau kemudian ditanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ulama ussu," yaitu ulama yang jahat. Dalam hadis yang lain disebutkan, "La ghairud Dajjal akhwafuni ala ummati." Qila man? Qala a'immatan mudillin. Artinya, ada selain Dajjal yang paling aku takutkan terjadi pada umatku. Maka ditanyakan kepada beliau, "Siapa itu ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, tokoh-tokoh yang menyesatkan umat. Nah, kalau kita perhatikan dunia zaman sekarang ini, ya kita bicara dunia Islam secara menyeluruh. Ini sudah terjadi apa yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Coba kita perhatikan, saat ini sudah banyak orang atau tokoh yang berfatwa, tapi isinya itu menerjang aturan syariat, yaitu dengan merujuk pendapat-pendapat yang syadz atau sesat. Atau juga ada istilah cocok logi. Arti cocok logi itu sesuatu yang dia pikirkan dicocok-cocokkan, walaupun hakikatnya kalau dalam pandangan syariat ya pasti ini salah. Misalnya kalau di Indonesia ini kan ada Candi Borobudur, kemudian dicocok-cocokkan dan difatwakan sebagai istana Nabi Sulaiman dengan berbagai macam argumen yang mereka lakukan. Ini dicocok-cocokkan sehingga ada istilah baru namanya ilmu cocok logi. Kemudian ada juga di antara dari tokoh-tokoh masyarakat, entah itu yang berlabel kiai, ustadz, lora, gus, habib, syarif, dan lain sebagainya. Ini justru tidak memerangi kemaksiatan, tapi justru membela kemaksiatan yang berlaku di tengah masyarakat dengan berbagai macam dalil, semacam alasan ini adalah budaya atau adat yang harus dilestarikan dan lain sebagainya. Ini juga sudah banyak terjadi. Kemudian munculnya tokoh-tokoh yang senang mengadu domba antar etnis umat Islam. Umat Islam itu kan banyak di tengah masyarakat, etnisnya juga tentu banyak. Karena kalau bicara etnis dengan bicara keislaman itu suatu hal yang berbeda. Sebut saja ada etnis Melayu, ada etnis Madura, ada etnis Inggris, ada etnis Arab, ada etnis Jepang, etnis Cina. Itu namanya etnis. Tapi kalau bicara Islam tentu kita hanya satu, yaitu umat Islam. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun zaman sekarang sudah ada tokoh-tokoh bahkan juga di tengah masyarakat yang mengadu domba antar etnis, dan itu di intern kalangan umat Islam. Misalnya mengatakan etnis Muslim Jawa lebih baik daripada etnis Muslim Singapura misalnya, atau Muslim Indonesia lebih baik daripada Muslim Arab, begitu dan seterusnya. Ini termasuk tokoh-tokoh yang dikhawatirkan muncul di tengah umat Islam oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah bermunculan juga tokoh-tokoh yang mengajarkan dan mengajak kebencian terhadap sesama Muslim hanya karena beda organisasi, beda kelompok, atau juga beda pilihan politik. Walaupun kelompok yang dibenci
atau diserang itu tidak melakukan pelanggaran akidah atau pelanggaran syariat. Ini sudah banyak ditemui di kalangan masyarakat. Ini tokoh-tokoh semacam itu adalah tokoh-tokoh yang paling ditakutkan muncul di tengah masyarakat. Siapa yang paling takut? Justru Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga adanya bermunculan tokoh-tokoh yang sengaja melakukan pelanggaran syariat dan norma kesopanan ini di depan publik. Macam-macam, entah dengan pembicaraan atau tutur kata yang tidak tepat atau kasar, ucapan-ucapan yang jorok, mesum dan lain sebagainya, atau perilaku. Misalnya mengadakan konser atas nama agama, kadang-kadang berbackground maulid Nabi, berbackground kajian syariat, tapi apa yang dilakukan justru melakukan pelanggaran syariat, entah itu dengan cara memfitnah atau berjoget-joget ria atau yang semisalnya, bahkan juga kadang-kadang mengundang sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Apa itu? Adat atau kebudayaan yang di situ mengandung kemusyrikan, misalnya mendatangkan makhluk halus untuk merasuki dirinya, padahal ini hanyalah untuk mengelabui umat Islam agar tertarik terhadap majelis yang dia bina. Ini termasuk tokoh yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga sudah banyak tersebar di tengah masyarakat dimanapun berada, yaitu tokoh-tokoh yang melakukan kebohongan publik, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Musailimah al-Kadzab, nabi palsu. Ia mengajak masyarakat dengan kata-kata bohong, kata-kata tipuan, tapi dinisbatkan kepada agama. Nah, sekarang juga sudah banyak tokoh-tokoh yang semacam itu, dengan berpakaian islami atau dengan kata-kata yang sangat menarik terhadap umat Islam, tapi hakikatnya ini adalah kepalsuan. Bahkan ini juga terkadang ada pemalsuan terhadap ayat-ayat Al-Quran atau juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga umat Islam terperdaya dengan munculnya kelompok-kelompok tokoh semacam demikian ini. Karena itu kita sebagai umat Islam, ayo kita cerdas di dalam beragama. Ayo kita ikuti apa yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, melewati kajian-kajian para ulama sepuh terdahulu utamanya. Termasuk juga di Indonesia, ikutilah aswaja yang benar-benar lurus, agar kita sebagai umat Islam tidak terperdaya oleh munculnya tokoh-tokoh yang sangat ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad sangat takut terhadap munculnya tokoh-tokoh yang tadi disebutkan daripada munculnya Dajjal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menyadarkan umat Islam. Ayo ikut rujuk kepada ulama-ulama yang selalu mengajarkan ajaran-ajaran kitab-kitab para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah yang bermadzhab di dalam akidah, yaitu ikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Di dalam tasawuf ikut Imam Abu Hasan Asyadzili, atau juga ikut Imam Al-Ghazali, ikut Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian di dalam fikih mengikuti 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Semoga bermanfaat.